Hai, senang sekali Sarmin dapat berjumpa kembali dengan Bro Narsis di channel kesayangan kita, Sarmin Lim. Sebelum saya memulai topik pada video kali ini, mohon bantuan dari Bro Narsis semuanya untuk subscribe bila ada yang baru menonton pertama kalinya. Dan tekanlah notif lonceng, supaya jika saya ada mengupload video-video terbaru, Bro Narsis langsung bisa mengetahuinya. Oke, sekarang kita mulai. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah topik kesehatan yang mengenai diare. Perlu kita ketahui dulu, apa sih diare itu? Diare merupakan sebuah kondisi ketika penderitanya melakukan buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Di samping itu, feses penderita diare lebih encer dari biasanya. Nah, hal yang perlu diwaspadai, meski diare bisa berlangsung singkat, tetapi bisa pula berlangsung selama beberapa hari. Bahkan dalam beberapa kasus bisa terjadi hingga berminggu-minggu. Nah, jadi diare itu sebenarnya bukan hal yang sepele. Jadi harus selalu diwaspadai. Nah, sekarang kita coba simak apa sih faktor yang bisa menyebabkan resiko terkena diare. Setidaknya ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang terserang diare. Contohnya, jarang mencuci tangan setelah ke toilet, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih, jarang membersihkan dapur dan toilet, sumber air yang tidak bersih, makan makanan sisa yang sudah dingin, tidak mencuci tangan dengan sabun. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita cegah. Jadi kadang kita ke toilet karena ada buru-buru, jarang mencuci tangan. Jadi kita harus waspadai, kalau kita ke toilet kita sudah melakukan pembuangan, berarti tangan kita sudah kemungkinan kotor. Jika kita tidak membersihkannya dengan sabun dan air yang bersih, maka mungkin kalau kita makan akan masuk ke dalam tubuh kita, maka mudah terserang penyakit diare. Apa sih penyebab diare itu? Ada beberapa kondisi yang bisa membuat seseorang mengalami diare. Umumnya, diare disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang bisa saya bantu membahasnya adalah intoleransi terhadap makanan, seperti laktosa dan fruktosa. Ini alergi makanan, efek samping dari obat-obatan tertentu, infeksi bakteri, virus, ataupun parasit. Kemudian terkena penyakit usus, pasca operasi batu empedu, radang pada saluran pencernaan, seperti pada penyakit Crohn, colitis ulceratif, ataupun colitis mikroskopik. Kemudian, irritable bowel syndrome, atau biasa disingkat dengan IBS, adalah gejala akibat iritasi pada saluran pencernaan. Kemudian, penyakit celiak atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gluten. Nah, ini adalah beberapa penyebab yang bisa menyebabkan diare. Jadi yang paling penting kita harus tahu dulu tubuh kita itu apa sih yang tidak bisa kita konsumsi, intoleransi terhadap makanan, kemudian apa alergi pada makanan tertentu, kemudian usahakanlah jangan selalu sering makan obat-obatan, karena obat-obatan pasti mempunyai efek samping. Kemudian jaga kebersihan supaya kita tidak terkena infeksi bakteri, virus, ataupun parasit. Nah, apa sih gejala diare? Beberapa gejala yang disebabkan oleh diare antara lain feses lembek dan cair, nyeri dan kram pada perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, darah pada feses, dehidrasi. Ini dehidrasi adalah merupakan gejala yang paling umum yang menyertai diare. Nah, ada beberapa tanda-tanda yang sering kita jumpai pada anak-anak, yaitu jarang buang air kecil, mulut kering, serta menangis tanpa mengeluarkan air mata. Jika pada orang dewasa, ciri-cirinya adalah, gejalanya adalah kita bisa nampak sering merasa kelelahan dan tidak bertenaga, kehilangan nafsu makan, pusing, mulut kering, serta nyeri kepala. Ini adalah beberapa gejala-gejala yang perlu kita ketahui. Nah, bagaimana sih mencegah diare ini? Selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih, terutama sebelum dan sesudah makan. Setelah menyentuh daging yang belum dimasak, setelah dari toilet, atau setelah bersin dan batuk. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang sempurna, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Jadi oleh karena itu kita harus selalu menjaga
kesehatan dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, yang perlu kita bahas sekarang adalah sehat bersama Nutrilite. Yang pertama yang saya akan membantu membahaskan adalah dengan protein rebuild, ya, membantu pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh. Jadi fungsinya baik untuk menjaga daya tahan dan recovery, ya, membantu pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Kemudian protein juga mempertahankan rasa kenyang karena protein bisa sebagai sumber energi bagi tubuh. Dan yang paling penting, Nutrilite Protein Powder ini mempunyai 9 asam amino esensial. Asam amino yang bisa kita ketahui adalah tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi protein kita menyediakan 9 asam amino. Jadi lebih praktis untuk memenuhi kebutuhan protein harian kita. Dan yang tidak ada tandingannya, Nutrilite Protein kita adalah mempunyai skor PDCAAS sama dengan 1. Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Ini adalah nilai yang paling maksimal. Maksudnya adalah seberapa banyak kita konsumsi, itu semuanya bisa dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Jadi adalah keunggulan terunik dari Nutrilite kita. Kemudian kita perlu menambahkan minuman bernutrisi, yaitu dengan retest supaya tubuh kita tidak mudah terdehidrasi. Jadi Nutrilite Fighter Powder menyediakan 2 rasa, cherry dan lemon. Cherry mengandung vitamin C, zinc dari seri Accelera. Kemudian yang rasa lemon tinggi vitamin C-nya mengandung lemon, sea buckthorn, pineapple, pomegranate. Kedua Fighter Powder ini mempunyai vitamin B kompleks yang kaya, ya, mendukung aktivitas sehari-hari. Kemudian mendukung variasi asupan fitonutrisi dari tanaman organik. Perlu kita ketahui, tubuh kita setiap harinya perlu fitonutrisi dari 5 spektrum warna. Jadi kalau kita meminum Nutrilite Fighter Powder, maka tubuh kita juga sudah terdukung oleh asupan fitonutrisi. Dan yang paling penting, memiliki rasa nikmat. Jadi Fighter Powder ini sangat mudah disajikan. Apa sih kelebihan Fighter Powder? Itu pilihan yang lebih sehat karena dengan pemanis alami dari stevia dan rendah gula tanpa pewarna sintetis dan pengawet. Karena rendah gula, maka lebih rendah kalorinya dibandingkan dengan produk minuman manis yang lainnya. Jadi Fighter Powder lebih rendah kalori karena mengandung pemanis alami, jadi rendah gula. Praktis karena dikemas dalam bentuk kanister yang mudah dikonsumsi oleh semua anggota keluarga. Jadi satu kanister ini bisa dengan 45 kali sajian. Jadi kalau kita sekali saji hanya di bawah harga 10.000 untuk harga member. Cukup murah. Jadi minuman yang sehat dan bernutrisi. Kemudian yang paling penting kita harus menjaga usus kita dengan menambahkan Nutrilite High Fiber. Nutrilite High Fiber ini mengandung 4 gram serat terdiri dari serat larut air dan serat tidak larut dalam air. Kemudian dapat dicampur dengan minuman ataupun makanan. Jadi karena dari berbentuk bubuk, jadi sangat mudah kita kombinasikan. Terbuat dari kombinasi dari akar hickory, gom koar, dan maltodextrin. Jadi high fiber ini mendukung pemenuhan asupan serat untuk jaga kesehatan sistem pencernaan dan kontrol kolesterol darah. Jadi kalau pencernaan kita bagus, ya mudah-mudahan kita akan terhindar dari penyakit diare. Mengapa kita memilih high fiber ini? Itu adalah pada orang-orang yang tertarik untuk melakukan healthy diet, tetapi tidak atau mudah lapar yang tidak bisa ditahankan. Kemudian yang sering mengkonsumsi cemilan, jadi kalau kita mengkonsumsi high fiber bisa untuk menghindari cemilan-cemilan yang tidak begitu sehat. Kemudian perlu mendukung kesehatan gastrointestinal agar imun tubuh kita kuat. Sistem pencernaan kita kuat, maka imun tubuh kita juga akan kuat. Jadi yang terpenting adalah ingin merasa kenyang lebih lama. Untuk yang orang yang kurang mengkonsumsi serat, jadi sangat baik untuk mengkonsumsi Nutrilite High Fiber karena dia ada terbuat dari berbagai jenis tanaman. Kemudian kita perlu menambahkan Nutrilite Bio-C Plus, adalah vitamin antioksidan. Vitamin C dari Nutrilite ini, satu tablet mengandung 500 mg vitamin C-nya yang terbuat dari cherry Accelera yang mampu bertahan selama 8 jam untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi terbuat dari cherry Accelera, yaitu kita tahu cherry Accelera mengandung sumber alami dari vitamin C tertinggi dan dipanen saat masih berwarna hijau. Mengapa dipanen saat berwarna hijau? Karena cherry Accelera ini
mempunyai kandungan mempunyai kandungan vitamin C yang tertinggi adalah pada saat warna hijau. Jadi Nutrilite mengambil tindakan memanennya pada saat warna hijau. Kemudian dibudidayakan di kebun Axelora tersendiri terbesar di dunia. Nah, yang perlu kita bahas adalah mengenai extended release ini. Yang pertama adalah semua bahan dicampur dengan bahan berserat dan dikompres untuk membentuk tablet. Kemudian setelah ditelan tablet tersebut menjadi basah di perut, bahan berserat mengembang dan membentuk jaringan. Kemudian tablet yang basah secara bertahap melepaskan bahan-bahan utama dengan difusi terkontrol saat melewati usus. Dan pelepasan nutrisi yang pelan dan stabil sampai larut sepenuhnya. Maka dengan extended release ini, Nutrilite Bio-C Plus ini mampu bertahan selama 8 jam dalam tubuh kita. Nah, kalau kita mengkonsumsi Nutrilite dengan bagus, maka mudah-mudahan tubuh kita, khususnya pencernaan kita juga akan menjadi sehat sehingga imun kita jadi kuat. Jadi kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya yang kita bahas pada video ini adalah menghindar dari diare. Demikianlah sharing info kesehatan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi bro dan sis semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.